Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi selalu Syekhuna mengatakan beliau adalah marbotnya Nahdlatul Wathon yang akan menjaga Nahdlatul Wathon. Dan memang subhanallah, yang menjaga Nahdlatul Wathon itu adalah Ummuna dan Syekhuna radhiyallahu anhu. Karena kalau tidak ada beliau berdua, NW Maulana Syekh ini sudah dibubarkan sebanyak 3 kali. Akan bubar sebanyak 3 kali bubar. Nah, kalau NW sebelah itu putusan Kementerian Hukum dan HAM 2 kali membubarkannya. Kalau kita alhamdulillah dari 3 kali proses pembubaran itu 1 kali hampir-hampir akan berhasil. Hampir-hampir akan berhasil yang 1 kali itu. Tapi memang sudah ada putusannya yang membatalkan itu. Jadi kalau bukan karena karamah Bapak Maulana Syekh, kalau bukan karena al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh hadir untuk menjaga NW-nya, mungkin sudah dari dulu NW Maulana Syekh ini hilang sudah. Karena beliau-beliau punya kekuatan ada, dari segi politik, finansial dan sebagainya ada. Namun alhamdulillah al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh tidak tega, tidak rela NW-nya itu akan dibubarkan. Bahkan nanti pada saat pembubaran NW itu al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh kirim utusannya. Jadi ini yang ngawal kasus ini, beliau itu benar-benar yakin al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh hadir dalam setiap persidangan. Ya, ketika mau ngetik saja itu merasa diri didikte, apa yang akan dia tulis merasa diri didikte. Bahkan tidak hanya itu, nanti ada beberapa waktu itu al-maghfurullah benar-benar kirim orang. Dan mereka kenapa merasa dikawal dalam mengawal kasus ini? Karena setiap mereka itu membutuhkan alat bukti baru, membutuhkan saksi, itu pasti ada alat bukti yang menguatkan kita, pasti ada saksi yang menguatkan kita. Langsung saja. Jadi untuk sebagai ya, cepat-cepat saja karena sudah malam ini. Nah, untuk bukan malam Jumat ya. Jadi dulu semua sudah tahu kan, tahun 98 terjadi Muktamar di Peraya, yang dimana saat itu Ummuna tiba-tiba terpilih menjadi PB. Tiba-tiba itu. Karena saat itu yang sudah di awang-awang di atas angin akan terpilih adalah Haji Maksum kan. Orang dia sudah buat dari perwakilan PWNW, PB, PC, semua dia buat. Sudah yakin dia yang akan menang. Makanya di sana dia taruhkan syaratnya. Salah satu syarat adalah kalau bisa, karena kemudian beliau buat satu syarat yang tidak ada yang punya kecuali beliau. Itu apa? Kalau bisa yang dari PB itu adalah tetesan darah Abdul Majid. Maulana Syekh nama nih anak semeton kan. Tetesan darah Abdul Majid supaya dia ikut masuk, karena musuhnya waktu itu yang diorbitkan adalah almarhum Dr. Andes Tuan Guru Mustami'uddin Ibrahim dengan beliau. Nah, ketika nanti
Kalau bisa tetesan darah Abdul Majid berarti almarhum Tuan Guru Mustami gugur kan, tidak ada yang pilih gitu. Akhirnya ya sudah, ketika akan pemilihan bakal calon, kok tiba-tiba Umi Raihanun masuk, duduk. Orang lihat kan, tetesan darah Abdul Majid, ini tetesan darah Maulana Syekh gitu kan. Ini tetesan darah Maulana Syekh. Nggak sengaja. Iya. Terus tiba-tiba orang-orang itu diberikan hidayah, ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nulis namanya Umi Raihanun, sehingga Umi Raihanun saat itu terpilih dengan kalau 54 suara Umi Raihanun. Haji Maksum 34 suara. Satu orang memilih Dr. Andes, Tuan Guru Haji Mustami Adil Ibrahim, satu orang abstain, sehingga totalnya 90. Ini Haji Maksum ketika melihat bakal calonnya saja sudah apa namanya? Udah di atas angin Umi Raihanun, apalagi nanti. Kemudian akhirnya beliau memilih walk out, beliau memilih keluar. Dan saat itu masih ada tersisa satu pimpinan sidang di sana. Pimpinan sidang itu mengambil alih, lalu mengatakan ini berhubung calonnya satu tidak ada, ya otomatis calon yang masih ada yaitu Umi Raihanun yang menang. Akhirnya tak sudah disahkan, itu sudah sah. Nah, sudah sah. Nah, tapi karena tidak mengakui sahnya itu, sehingga pihak Pancor waktu itu membuat muktamar yang dinamakan dengan nama muktamar reformasi. Blunder, salah. Kenapa dia buat namanya muktamar reformasi? Coba dia namakan muktamarnya muktamar luar biasa, maka otomatis muktamar yang diperaya itu bisa dianulir. Karena muktamar reformasi tidak ada dalam ADART. Kalau muktamar luar biasa atau muktamar kilat istimewa itu ada dalam ADART. Nah, kalau beliau di masa cekat-cekat dan salahnya, beliau menamakannya dengan muktamar reformasi. Coba kalau muktamar luar biasa itu ada dalam ADART, bisa jadi dianulir muktamar ke-10 di Peraya. Nah, kemudian berlanjut Umi Raihanun melalui sekjennya Pak Haji mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dikeluarkannya SKT, ya kan, surat keterangan terdaftar. Akhirnya keluarlah surat itu. Surat itu keluar, namun tidak pernah dipegang oleh Umi Raihanun. Karena beliau kan orang hebat ya. Beliau yang terima, TGBMZM yang terima surat itu. Kemudian diapakan suratnya? Diambil suratnya, kemudian ditipek. Apa yang ditipek? Nama organisasinya, PBNW-nya, sama sekjennya. Organisasi namanya PBNW, karena organisasi. Ketuanya TGBMZM, sekretarisnya Hasanain Juwaini. Itu kalau dilihat sekarang tidak dikirim, sudah saya print. Itu beda sekali. Yang ini pakai komputer, kemudian namanya tangan. Nah, bukan susah ketik itu masih ketik. Pedas ganti ruang. Dan itu sudah jadi alat bukti di pengadilan. Dipanggil Kementerian Hukum dan HAM, di Kementerian Dalam Negeri dulu kan. Oh iya benar, ini adalah pemalsuan, bisa dijerat mereka dengan pemalsuan. Cuman masalahnya tidak bisa karena aslinya mana? Mungkin begitu mereka terima langsung dibakar dulu kan. Jadi tidak ada aslinya, yang ada hanya fotokopinya. Tidak bisa fotokopi itu jadi alat bukti. Alat bukti tidak bisa. Nah, akhirnya lolos lah. Itulah upaya pembubaran Nahdlatul Wathon yang pertama itu. Karena beliau yang punya SKT ya kan. Nah, kemudian ya berlanjut lah.
berlanjut. Tragedi-tragedi yang terjadi itu belum sudah wikan semua ya. Siapa yang nyerang nih kan? Pernah enggak ada ceritanya Nahdlatul Wathon Bapak Maulana Syekh menyerang? Enggak pernah kan? Tragedi Pancor, tragedi Wonosabe, tragedi Kelayu, tragedi Kesik, tragedi Pauk Lombok, tragedi mana lagi? Itu Wonosabe, Dasanboro. Itu semuanya kita yang diserang. Pertanyaannya, kenapa mereka berhenti nyerang? Itu kan waktu penyerangan Pauk Lombok dulu, ya Allah, mentawak sampai nangis dong, orang bercerita bagaimana beliau disembelih dulu di Kerongkong itu kan, di jembatan Kerongkong udah tegorok gitu, ndek bau leket tegorok tetali kan, udah poros-poros, kado mobil ditarik. Nah, mobilnya saat itu mau dibakar, tapi alhamdulillah kebal pada mereka. Ya. Mobilnya ikut kebal, kaca-kaca tidak pecah satu. Nah, kemarin kan pernah juga jatuh mobil itu dia nepuk nonde kebal mobil. Kaca-kaca dia belah. Nah, jadi itu kenapa mereka berhenti nyerang? Kok tiba-tiba hilang, tidak menyerang lagi? Nah itu, ini kalau ini benar-benar tidak boleh tahu orang. Nah itulah tragedi-tragedi yang itu kita dari Anjani kan tidak pernah melawan, lalu ngalah. Sallallahu alaihi wasallam.